yang tidak disusun oleh Tuhan Allah. Yaitu kuasa setan merintangi doa. Kuasa setan menghambat doa. Tidak ada satu doa manusia berdasarkan kuasa, jasa, kebajikan, dan segala jasa agamanya boleh langsung datang kepada Tuhan. Saudara-saudara, ada agama yang menghilangkan juru selamat dan pengantara. Ada yang agama yang menambah pengantara-pengantara lain. Yang ditambah dengan orang-orang yang dipilih dari antara rasul. Saudara-saudara, saya tidak menjawab lebih jelas lagi akan poin ini. Di antara Allah yang hanya satu. Dan manusia ada satu-satunya pengantara. Yaitu Yesus Kristus. Yang Allah pernah sendiri menjadi manusia. Itu the only mediator between the only God and human beings is the incarnated Christ. Nah, saudara perhatikan, ini merupakan satu ajaran yang penting sekali di agama Kristen. Allah itu hanya satu, dan antara Allah dan manusia, pengantara juga hanya satu. Yang disebut hanya satu, one and only mediator. Berarti tidak ada bandingnya, tidak ada lawannya, dan tidak boleh dibuang olehnya. Saudara-saudara, namun ada agama yang mengatakan tidak usah. Tambah Yesus, langsung berdoa kepada Allah, lalu diakhiri dengan amin. Selesai. Tidak usah pengantara. Saudara, siapakah engkau? Engkau manusia yang berdosa dengan kebajikan yang begitu sedikit remeh, begitu hina dan begitu terbatas. Engkau kira jasamu cukup membawa engkau kepada Allah? Tidak mungkin. Saudara-saudara, agama-agama yang tidak mau Yesus, hanya mau jasa diri berbuat baik, lalu datang kepada Allah, amin, Allah, amin. Doa mereka bisa menembus akan tempat pangkalan di tengah angkasa itu. Alkitab mengatakan tidak. Lalu Alkitab berkata kepada kita, juga ada orang-orang yang menambah-nambah sesuatu pada Injil. Jadi doa bukan melalui Yesus, melalui Maria, melalui Teresa, melalui Paulus, melalui Petrus. Jadi ada agama yang buang pengantara satu-satunya. Ada agama yang menambah banyak-banyak pengantara. Kedua-duanya bukan ajaran Alkitab. Saudara-saudara, the only mediator, the only one is the Savior, Jesus Christ. The incarnated Word of God. Who became flesh. Who lived among us. Emmanuel. Satu-satunya yang menjadi pengantara adalah Yesus Kristus. Kristus yang Allah jelma menjadi manusia. Yang mati dan bangkit. Yang sudah diberikan nama di atas segala nama. Melampaui semua pemerintah. Semua penguasa. Baik di bumi maupun yang di angkasa. Saudara-saudara, puji Tuhan. Kalau kita sudah jelas demikian, maka kita mengetahui yang bekerja di dalam hati-hati orang-orang murtad, orang-orang melawan Tuhan, berbuat dosa, itu ada roh yang bukan tertinggi. Dan orang Kristen yang berani melawan dia, tidak mempunyai roh yang lebih tinggi daripada roh jahat yang berada di angkasa itu. Itu sebab saudara-saudara, di sini kita melihat pasal kedua memberikan paling sedikit 4 nama untuk orang yang belum diselamatkan. Pertama, mereka adalah anak durhaka. Anak yang melawan dan memberontak. Yang tidak taat kepada pimpinan Tuhan. Kedua, mereka adalah orang yang melampiaskan nafsu. Anak-anak nafsu birahi. Mereka mengikuti kemauan nafsu sendiri. Ketiga, mereka adalah orang yang semau sendiri menurut kebebasan. Kebebasan kemauan mereka. Itu menjadi hal yang ketiga yang ditulis sini. Dan keempat, mereka adalah anak-anak yang dimurkai. Nah saudara-saudara, anak durhaka, anak melampiaskan nafsu, anak yang memperlakukan diri secara segala kebebasan yang palsu, dan anak yang patut dimurkai oleh Tuhan. Ini keadaan kita sebelum kita diselamatkan. Tapi saudara-saudara, kapankah kita diselamatkan? Apakah Tuhan mengatakan, tunggu engkau menjadi baik. Tunggu engkau berubah menjadi baik. Baru aku memberikan keselamatan kepadamu. Saudara-saudara, mungkinkah manusia sendiri menjadi baik? Banyak orang kalau disuruh datang ke gereja, datang kepada Tuhan. Oh, saya belum boleh. Saya tahu jadi orang Kristen itu bagus. Jadi orang Kristen itu baik. Tapi orang seperti saya ini belum cocok.
Karena saya masih berjudi. Saya masih suka pergi ke Stimbaf. Saya masih suka pergi ke kasino. Saya masih sudah pergi ke pelacuran. Besok-besoklah tunggu saya juga lebih baik. Sudah lebih suci, cocok ke gereja. Kalau enggak saya tambah di gereja. Bikin cemar nama Yesus. Bikin cemar nama orang Kristen. Biar saya pelan-pelan menjadi baik. Baru saya datang kepada Tuhan. Saya mau tanya, mungkin tidak? Mungkin enggak orang pelan-pelan menjadi baik? Mungkin enggak dirimu menjadi baik? Saudara-saudara. Kapankah engkau baik? Hari-hari engkau sakit. Engkau lebih baik dari hari-hari engkau sehat. Betul enggak? Waktu sehat. Pergi cari perempuan. Pergi berjudi. Waktu sakit. Engkau berkata, sekarang libur 2 hari dah. Karena sakit. Tidak kuat. Kapan engkau lebih baik? Waktu kau sakit. Lebih baik dari waktu kau sehat. Kapan lebih baik lagi? Waktu kau mati. Lebih baik daripada kau hidup. Betul enggak? Saudara-saudara. Kalau sudah mati tidak bisa pergi mana-mana. Hanya berada di kuburan. Itulah lebih baik. Nah saudara-saudara. Kapankah engkau bisa lebih baik? Tunggu saya sudah lebih baik baru saya datang bertuhan. Alkitab bilang tidak. Pada saat engkau berada di segala pelanggaran. Pada saat engkau berada di dalam kecemaran. Berada di dalam dosa. Saat itulah Tuhan yang mau menyelamatkan engkau. Bukan berdasarkan kemauan. Yang berdasarkan kemauan kita hanya satu. Saya mau berbuat sesuatu untuk melanggar. Saya mau berbuat sesuatu untuk melampiaskan nafsu. Saya mau berbuat sesuatu untuk menjalankan kebebasanku. Saya berbuat satu untuk membuat Tuhan marah. Itu yang bisa kita katakan. Yang bisa kerjakan hanya itu. We can only commit sin. We can only follow our lust. We can only betray our God. We can only break the promise from God. Kita menjadi pelanggar. Kita menjadi perusak. Kita menjadi orang yang merusak diri. Dengan kebebasan yang bersifat destruktif. Saudara-saudara. Kita hanya bisa bekerja seperti ini. Tetapi Alkitab di sini mengatakan. Pada waktu kita berada di dalam pelanggaran. Dia menghidupkan kita. Nah ini satu hal yang berbeda sekali dengan konsep manusia. Allah tidak mengatakan engkau mau diselamatkan. Oke, aku selamatkan engkau. Nah, konsep-konsep Arminian itu sebenarnya bukan konsep sebenarnya daripada kitab suci. Bukan karena saya mau, maka Tuhan memberikan pertolongan kepada saya. Bukan karena saya berubah, maka Tuhan memberikan keselamatan kepada saya. Justru pada saat saya berada di dalam pelanggaran, saat saya masih berontak, saat masih mati di dalam dosa, saat saya masih belum mengenal Tuhan, Tuhan sudah kenal saya. Sebelum aku mencintai dia. Dia sudah mencintai saya. Calvin berbicara tentang ayat-ayat ini. Dia mengutip daripada 1 Yohanes pasal keempat. Yaitu kalau kita mengatakan kita bisa mencintai Tuhan. Adalah sebab Tuhan lebih dulu mencintai kita. Saudara-saudara, bayangkan. Seorang yang tidur di dalam satu kamar. Yang luarnya seluruh rumah sudah kena api. Si jago merah yang panas luar biasa. Tapi sementara api belum sampai kamar dia. AC-nya masih jalan. Dan dia tidak tahu apa yang terjadi di luar. Pinggirnya semua sudah api. Tapi kamar dia masih dingin. Karena AC masih jalan. Sebentar lagi api akan merusak listriknya. Sebentar lagi api itu akan merusakkan pintunya. Masukkan rumahnya. Tapi sementara dia belum sadar. Dia masih enak-enak tidur di kamar AC. Tetapi api sudah mengelilingi dia. Pada saat itu engkau datang di luar rumah itu. Dan engkau berkata, hei, keluarlah, bangunlah. Engkau akan mati karena api sedang melanda rumahmu. Saudara-saudara, waktu engkau berteriak itu, saya mau tanya, kemauan dia keluar atau kemauanmu supaya dia keluar? Kemauan dia kah? Tidak. Dia lagi di dalam kamar AC, mimpi berenang. Wih, enaknya airnya. Faktanya api, mimpinya air. Faktanya panas, mimpinya dingin. Faktanya adalah hancur, binasa, mimpinya tidak apa-apa. Ini masih ada 2 jam boleh berenang. Nah saudara-saudara, di dalam mimpi itu dia melihat jam. Di dalam mimpi itu dia pegang air. Di dalam mimpi itu dia menganggap udara enak sekali.
Tetapi fakta itu sudah api keliling. Dia belum sadar. Lalu engkau mengatakan, kita mesti kasih kebebasan dong. Jadi kalau dia mau, tidak mau, terserah. Engkau mengatakan,